Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam pembahasan matan Abi Syuja. Kita sampai pada serial ke-11 dari kitab ini. Sebelumnya telah kita bahas tentang masalah mandi wajib, itu hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Lalu bagaimanakah tata cara mandi wajib? Dan saat ini kita akan melanjutkan mana sajakah mandi-mandi yang disunahkan. Abu Syuja mengatakan bahwasanya ada 17 guslan, ada 17 mandi yang disunahkan. Beliau memperinci satu persatu. Yang pertama, guslul jum'ah, yaitu mandi Jumat. Mandi Jumat di sini ditujukan pada orang yang melaksanakan sholat Jumat, yaitu kaum pria. Ketika mereka menghadiri sholat Jumat, maka mereka disunahkan untuk melaksanakan mandi sunnah ini. Yang mereka disunahkan untuk mandi. Dan mandi di sini disunahkan dilakukan ketika masuk waktu fajar. Ya, ketika masuk waktu fajar sampai sebelum pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan. Nah, dalil bahwasanya sholat Jumat di sini mandi ketika untuk sholat Jumat di sini disunahkan adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari hadis Samurah. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal." Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, ya, maka itu adalah suatu kebaikan. Itu adalah suatu kebaikan. Dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih baik. Kami ulang, barang siapa yang berwudu, ya, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu adalah suatu kebaikan. Dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih afdal, lebih baik. Maka dalil yang mengatakan bahwasanya ini lebih afdal, ini yang menunjukkan bahwasanya mandi Jumat itu tidaklah sampai derajat wajib, namun dihukumi sunnah. Ya, namun dihukumi sunnah. Inilah pendapat yang tepat dari perselisihan para ulama yang ada. Kemudian yang kedua yang disunahkan lagi adalah mandi, yaitu pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini mandi yang kedua dan yang ketiga, yaitu pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, Aidain. Yaitu ketika kita berangkat ingin melaksanakan kedua sholat tersebut, karena saat itu berkumpul orang banyak di lapangan, maka kita disunahkan untuk melaksanakan mandi saat itu. Yaitu dalilnya adalah, yaitu ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di situ dikatakan kana yaktasilu yaumal fitri qabla ay yaqdu ilal musalla. Ya. Yaitu Abdullah bin Umar itu biasanya mandi, ya, ketika berangkat sholat Idul Fitri, yaitu sebelum dia itu berangkat menuju lapangan. Dan hal ini sholat Idul Fitri di sini, mandi untuk sholat Idul Fitri di sini dikiaskan dengan mandi sholat Idul Adha. Kemudian yang keempat, yaitu sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Hal ini dikiaskan dengan sholat Jumat dan sholat Id, karena pada saat itu berkumpul orang-orang di suatu tempat, yaitu di masjid ataupun di lapangan, untuk melaksanakan sholat minta hujan di sini. Maka karena banyaknya orang di situ, maka di sini diantara alasan ulama Syafi'iyah, ya, mereka menganjurkan untuk mandi ketika itu, ya. Namun tidak ada dalil yang tegas yang menyunahkan atau memerintahkan untuk mandi ketika pelaksanaan sholat istisqa. Ini hanya dalil kias, ya, karena dikiaskan ketika itu berkumpulnya orang banyak. Itulah alasan ulama Syafi'iyah menganjurkan sholat istisqa ketika itu. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah mandi ketika sholat khusuf dan kusuf, yaitu ketika sholat gerhana matahari dan bulan. Ya, sholat gerhana matahari dan bulan ini juga dikatakan di sini disunahkan karena alasannya juga sama. Ketika sholat gerhana, ya, matahari ataupun bulan, ketika itu disunahkan melakukan secara berjamaah. Disunahkan untuk melaksanakan secara berjamaah, yaitu ketika seorang itu melihat gerhana. Maka ketika dia ingin berangkat, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Alasannya kenapa di sini disunahkan, karena saat itu juga berkumpulnya orang banyak, ya, pada waktu tersebut. Kemudian yang disunahkan lagi yang ketujuh adalah al-ghuslu min ghuslil mayyit,
yaitu mandi ketika seorang sudah memandikan mayit. Mandi ketika seorang itu sudah memandikan mayit. Di antara dalilnya hadis dari Abu Hurairah di mana Nabi SAW itu bersabda, "Man ghassala mayitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang mandikan mayit maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang memikul mayit maka hendaklah dia itu berwudu. Nah, ini di antara alasan ya perintah yang menunjukkan mandi ketika setelah memandikan mayit itu hukumnya sunnah. Ya, ini hukumnya diperintahkan. Sedangkan dalil yang menyatakan itu sunnah tidak sampai wajib, yaitu ada hadis yaitu yang berbunyi, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun iza ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laisa binajisin fahasbukum an taksilu aydiyakum." Di sini ada hadis yaitu riwayat Al-Hakim, ya, riwayat Al-Hakim, dan Al-Hakim itu mensahihkannya, begitu juga disetujui oleh Az-Zahabi, yaitu laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun, tidaklah kalian punya keharusan ketika memandikan si mayit itu untuk kalian itu untuk mandi lagi. Ya, kalian untuk mandi lagi karena mayit kalian tidaklah najis. Jadi cukup kalian mencuci mencuci tangan-tangan kalian saja. Maka hadis ini yang menunjukkan bahwasanya perintah tadi tidak sampai derajat wajib, namun dihukumi sunnah saja. Inilah pendapat ulama Syafi'iyah. Kemudian yang disunahkan lagi untuk mandi adalah ketika seorang kafir itu masuk Islam. Ketika orang kafir itu masuk Islam, yaitu ada hadis dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendatangi Nabi SAW ketika aku ingin masuk Islam, ya, maka beliau memerintahkanku untuk mandi bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara." Dan dalam riwayat Nasai dan Tirmizi mengatakan bahwasanya annahu aslamah, bahwasanya Qais bin Asim ketika itu ingin masuk Islam. Nabi SAW memerintahkan dia untuk mandi. Dan Imam Tirmizi setelah meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Qal amalu alaihi inda ahli ilmi yastahibbuna lirrajuli idza aslama ayaktasila wa yaksila siyabahu." Ya. Yaitu hadis ini dipahami, yaitu diamalkan oleh para ulama bahwasanya disunahkan bagi seorang yang masuk Islam, disunahkan baginya untuk mandi, dan juga mereka disunahkan untuk mencuci pakaiannya. Ini kata Imam Tirmizi. Kemudian yang kesembilan yang disunahkan lagi adalah al-majnun wal muqma alaihi idza afaqa, yaitu orang gila dan orang yang pingsan ketika dia sadar, dia juga disunahkan untuk mandi. Orang pingsan dan orang gila ketika dia itu sadar, maka dia disunahkan untuk mandi. Hal ini alasannya berdasarkan hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW itu dalam keadaan sakit, kemudian beliau itu pingsan. Ketika itu beliau ingin melaksanakan sholat, ya, beliau ingin melaksanakan sholat, maka sehabis pingsan beliau meminta air, kemudian beliau berwudu dengan air tersebut. Kemudian beliau pingsan lagi dan beliau menanyakan orang-orang sudah sholat atau belum, lalu beliau berwudu lagi, ya, lalu beliau melaksanakan sholat dengan hal seperti itu. Kemudian yang ke-10 yang disunahkan lagi adalah al-ghuslu indal ihram, yaitu mandi ketika ingin berihram, yaitu bagi orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ketika mereka ingin berihram di miqat, maka mereka disunahkan untuk mandi, dan di sini tidak wajib. Dan menurut pendapat yang paling kuat juga, ketika seorang misalnya tidak mendapati air ketika berada di miqat, maka dia juga tidak disyariatkan untuk berwudu, tidak disyariatkan untuk tayamum. Cukup baginya, ya, mengenakan pakaian ihramnya, kemudian dia berniat untuk berihram, yaitu dengan labbaik umrah, atau ketika untuk berhaji, ya labbaik hajjan. Kemudian yang ke-11 yang disunahkan lagi untuk mandi adalah ketika masuk Mekah. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwasanya beliau tidaklah masuk Mekah sampai beliau itu mampir dulu bermalam di Zitwa, kemudian sampai subuh hari, kemudian beliau itu mandi, kemudian beliau memasuki Mekah di siang hari. Ini dalil dari Ibnu Umar ini yang menunjukkan sunnahnya. Kemudian yang ke-12 lagi yang disunahkan lagi kata Abu Syuja adalah ketika wukuf di Arafah. Kita tahu bahwasanya wukuf di Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika ingin melaksanakan wukuf, di situ juga disunahkan untuk mandi. Namun yang lebih tepat bahwasanya pendapat yang lebih kuat, hal ini tidak dianjurkan. Karena ketika apalagi saat ini kondisi sangat sulit sekali melaksanakan mandi ketika ingin wukuf di Arafah, karena kebanyakan orang sudah menuju Arafah ketika malam hari, bahkan ada yang ketika sore hari, padahal mereka baru berwukuf ketika siang hari pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang disunahkan lagi yang ke-13 adalah mabit di Musdalifah.
Ya, setelah ketika jamaah haji itu setelah wukuf di Arafah, mereka bertolak menuju Musdalifah untuk melaksanakan mabit. Nah, ketika itu di sini dianjurkan oleh Abu Syuja untuk mandi. Namun yang lebih tepat juga, ya, hal ini tidak dianjurkan sebagaimana disebut dalam kitab Al-Iqna'. Kemudian yang ke-14 yang disunahkan lagi kata Abu Syuja adalah melempar jumrah, yaitu melempar jumrah di sini baik pada tanggal 10 melempar jumrah Aqabah ataupun pada tanggal 11, 12 atau 13 ketika melempar 3 jumrah ula, jumrah wusta dan jumrah Aqabah, ya. Di situ juga menurut pendapat yang lebih tepat tentang melempar jumrah di sini juga tidak disunahkan untuk mandi. Di sini cuma alasan ulama Syafi'iyah karena tempat berkumpulnya orang banyak. Apalagi sebenarnya waktu sangat sulit sekali, apalagi ketika musim haji orang begitu banyak dan sulit mendapatkan kamar mandi ataupun air untuk mandi. Kemudian yang ke-15 yang disunahkan lagi adalah untuk melaksanakan tawaf. Ya, untuk melaksanakan tawaf di sini dikatakan oleh Abu Syuja disunahkan untuk mandi, ya, disunahkan untuk mandi saat itu. Namun pendapat yang lebih tepat yang disebutkan dalam kitab Al-Iqna' bahwasanya hal ini tidak disunahkan. Cukup bersuci yaitu berwudu ketika ingin melaksanakan tawaf itu sudah cukup, ya. Ketika melaksanakan tawaf baik itu tawaf kudum, baik itu tawaf ifadah, baik itu tawaf wada ataupun tawaf yang lainnya disunahkan dalam keadaan bersuci. Ya, diperintahkan untuk dalam keadaan bersuci. Bahkan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, ini adalah syarat untuk melaksanakan tawaf. Jadi bukan hanya sunnah saja, ya, ini bisa jadi hal yang adalah suatu hal yang wajib ketika ingin melaksanakan tawaf. Ya. Kemudian yang ke-16 ya ketika ingin melaksanakan sa'i, yaitu sa'i ketika dari Marwah, Bukit Safa ke Bukit Marwah, ya. Ketika ingin melaksanakan sa'i sebanyak 7 putaran itu juga disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Namun di sini juga dalilnya ada dalil qiyas, ya, tidak ada dalil khusus. Kemudian terakhir kata Abu Syuja yang ke-17 ketika ingin masuk kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ketika masuk kota Madinah. Di sini juga disunahkan untuk mandi ketika itu. Namun juga sama halnya di sini juga tidak ada dalil tegas yang menganjurkan hal ini. Walau alam bisawab, inilah 17 waktu atau 17 keadaan yang disunahkan untuk mandi. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Ada sebagian yang dianjurkan dan ada sebagian disebutkan oleh Abu Syuja di sini yang kurang tepat. Yang tepat kita ambil dan yang kurang tepat, ya, ini menjadi pengetahuan kita. Namun hal ini tidak menjadi suatu keharusan ataupun suatu yang diperintahkan tegas untuk hal-hal yang tidak ada dalam tegasnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.